barang merdunya bagi kita semua. Malam semua teman-teman, ini pertemuan kita yang ketiga ya. Pertemuan ketiga ini akan aku bagi jadi 2 sesi seperti janji yang lalu ya. Sesi pertama kita akan diskusi, kalau teman-teman ada yang mau bertanya soal materi-materi yang lalu, terus juga saya akan jelasin tentang prinsip tata bahasa atau gramatika dari penafsiran. Gimana sih kita lihat bahasa asli gitu ya. Kalau dari bahasa asli terus apakah semua bahasa asli itu bisa langsung diadopsi gitu ya, atau ada cara pemilihannya. Nah, itu nanti akan jadi bahasan juga. Dan tentunya bagaimana teman-teman nanti paling tidak bisa menggunakan aplikasi sederhana ya, aplikasi sederhana penafsiran Alkitab ya. Tapi tentu untuk penafsiran Alkitab, untuk misalnya melihat bahasa asli, perlu keterampilan bahasa Ibrani dan Yunani. Gitu ya. Teman-teman harus bisa bahasa Ibrani dan Yunani, yang mungkin kalau masih ada waktu, atau mungkin akan dilanjutkan gelombang berikutnya, itu bisa kita pelajari di sesi selanjutnya gitu ya. Karena kayaknya udah mau habis ini ya, tinggal beberapa mata kuliah lagi. Dan habis itu ada graduation ya. Itu teman-teman ya. Jadi meskipun nanti aku jelasin bagaimana cara pakai alatnya, tetap teman-teman mesti punya keterampilan untuk membaca, paling tidak membaca bahasa aslinya. Nanti kalau misalnya mau tertarik, kita bikin sesi sendiri aja gitu kan. Nanti coba kapan gitu ya setelah SOT ini, supaya kita lebih lengkap gitu ya. Oke, itu sesi pertama, ada diskusi, aku buka kesempatan nanti, terus nanti teman-teman akan bertanya jawab ya. Habis itu aku jelasin materi. Setelah itu yang kedua, nanti setelah jam 8, karena kita jam 9 juga ada Warrior Night Prayer ya teman-teman ya. Warrior Night Prayer. Jadi kalau nanti misalnya memang tidak ada pertanyaan di sesi kedua, maka teman-teman, maksudnya setelah sesi 1 nih, nggak ada pertanyaan lagi gitu ya, nggak ada yang mau nanya soal materi hari ini. Nah, nanti sesi kedua aku akan mungkin minta Lisa atau teman-teman yang udah bikin namanya siapa aja kelompoknya untuk bikin breakout room. Zoom ini bisa breakout room kan ya? Bisa nggak? Bisa ya. Nah, breakout room nanti sesuai dengan kelompok masing-masing mulai mendiskusikan untuk presentasi pertemuan kelima gitu ya. Presentasi pertemuan kelima. Mungkin 20 menit, setengah jam lah diskusi itu ya. Nah, teman-teman bisa diskusi di kelompok masing-masing tentang materi yang nanti dibagikan ya. Aku udah minta tolong Lisa untuk bagi 5 kelompok dan masing-masing dibagi temanya, siapa yang narasi, siapa yang nubuat gitu ya. Nanti teman-teman bisa diskusi di situ. Tapi sebelumnya boleh tanya sedikit, apakah sudah dibeli bukunya? Udah ada belum? Ya Tuhan. Adakah? Kalau tidak ada, hancur hatiku. Belum? Ya Tuhan, belum dapat. Ya ampun. Perlu koin untuk 180 berarti. Koin untuk Clara. Satu orang aja, yang lain fotokopi boleh atau scan boleh gitu ya. Ya, belum ada hepeng. Ya, gimana ya? Ya, diusahakan teman-teman ya. Jadi nanti mungkin ya karena bukunya belum ada, jadi nggak ada yang beli buku ya. Aduh. Tapi minggu depan udah harus beli loh teman-teman. Satu orang minimal, yang lain scan-scanin gitu ya. Atau kalau nggak ada aku kirimin deh ke siapa gitu, satu orang. Berharap PDF. Oke, ya udah deh, udah. Nanti aku beliin. Nanti satu orang siapa yang bisa gandain nih? Udah ada kok punya bokap. Wah, ya udah, tinggal di PDF-in ya. PDF-in, berhubung di sini banyak fakir miskin dan anak terlantar di sini ya. Belum, masih merindukan THR gitu ya. Kita masih merindukan THR, ya udah. Nanti di PDF-in aja ya. Tapi kalau punya duit teman-teman beli ya. Jangan nggak dibeli. Itu percayalah, itu investasi yang bagus buat teman-teman pelayanan ya. Itu investasi yang sangat bagus ya. Tapi sementara pakai punya Leon aja dulu, nanti di siapa yang bisa bikin jadi PDF satu buku itu gitu ya. Tapi kalau mau ada bahasa Inggrisnya aku ada loh. Sebenarnya PDF bahasa Inggris aku ada. Tapi ribet nggak? Ribet ya bahasa Inggris ya, jangan ya. Kecuali teman-teman oke ya, aku boleh Bisa share. diterjemahin bro, di share aja nggak apa-apa. Yakin? Ya udah, oke, boleh.
Aku share ya. Aku share ke sini bisa nggak ya? Let's try. Oh iya, mereka ada ini ya, share-sharean ya. Hebat sekali ini. Pakai online doc translator ya. Oke. Nah, ya dia ya. Siapa sih yang nulis kemarin? Douglas ya, Douglas. Douglas. Hmm. Oke, ntar aku kirim deh. Aku mesti cari di mana dia Douglas ya. Ada hari itu. Oke. Oh, kalau nggak ada di ini deh. Ya, nanti aja aku kirim deh. Aku belum ketemu nih. Setauku apa sih? Iya, ya nggak tahu. Belum ketemu. Belum ketemu. Kayak di internet ada deh. Oh, ini dia ada nih. Oke. Dah, aku kirim ke ini ya, Zoom ya, teman-teman ya. Silakan di-download ya. Kirim ke Zoom. Buat teman-teman bisa download. Nah, silakan ya. Silakan di-download, udah ketemu. Nah, teman-teman nanti tinggal lihat ya. Ini sekalian ngomongin buku bentar ya. Nanti daftar isinya kan begini nih, daftar isinya nih. Ya kan? Nanti kalau diterjemahin nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Tapi yang ini, yang naratif itu maksudnya narasi ya. Terus law itu hukum. Ya, yang jadi nomor 2 itu hukum kan narasi, hukum, terus nabi-nabi ya, prophet gitu kan, prophet. Nah, kalau syair itu psalms ya, psalms. Habis itu yang kelima revelation ya, atau apokaliptik gitu ya. Jadi nanti ini udah ada nih, dia udah bagi per bab nih ya. Silakan teman-teman nanti di download, kalau bisa terjemahkan gitu ya. Tapi agak aneh biasa bahasa terjemahan karena dia pakai ini ya, jasa translate langsung. Oke, itu aja teman-teman. Jadi nanti udah bisa breakout room nanti ya, berarti ya. Bisa diskusi, bisa mulai baca-baca. Nanti Bro Obed bakal bantu translatein terus kirim balik ke grup teman-teman mungkin. Atau resen dia. Kenapa ini? Ada apa? Pakai ini bisa nggak? Yang hermeneutik karangan Komunitas Islam. Terlalu kompleks itu, terlalu detail ya. Kalau buat mahasiswa teologi bagus. Cuma kalau buat yang biasa-biasa kayaknya terlalu detail. Takutnya jadi bingung kan. Dan dia nggak langsung ke genre narasi, terus ke genre nubuat, syair, dia nggak ke situ. Dia kasih prinsip-prinsip dasar ya kalau si Hasan Sutanto kayaknya. Jadi teman-teman mungkin pakai yang aku kirim aja di PDF karena itu sudah langsung ada gimana sih nafsir narasi, gimana sih nafsir hukum gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca bareng, diskusi bareng ya. Oke, di sesi 1 ini ada 2 bagian. Pertama tanya jawab. Ada kayak mau nanya, nanyanya nggak harus teori, boleh juga nanya gini. Kok aku pernah dengar pendeta nafsir ayat ini itu begini, kira-kira benar nggak sih tafsiran gitu? Atau ada tafsir alternatif gitu? Yang lainnya. Nah, silahkan ya. Aku buka kesempatan. Yang mau nanya langsung di raise hand gitu ya. Langsung raise hand, ada nggak yang mau nanya biar kita bisa hidup juga diskusinya. Teman-teman pernah dengar penafsiran apa nggak? Misal soal buah sulung, ya kan?
atau soal apa gitu ya. Florentino Victorio, Rio. Monggo Rio. Oke, shalom Kogren. Shalom. Pertanyaan pembuka aja sih, ini belum Weh. masuk ke hermeneutik. Tapi kayak berpikir aja sih. Kan terjemahan Alkitab kita kan udah sampai terjemahan baru ya, yang tahun 74 ya. Kira-kira menurut Kogren sendiri, kan Babe pernah ngomong ya, kalau misalnya kebenaran itu akan terus berkembang semakin seiring berkembangnya zaman juga. Kira-kira kan zaman makin canggih, makin modern. Betul. Kira-kira terjemahan Alkitab yang sekarang bisa diperbarui lagi atau enggak, Kogren? Maksudnya Menurut Indonesia aja ya? sih. Iya, itu aja pertanyaan pembuka dariku. Makasih, Kogren. Oke, thank you. Ini bisa memantik yang lain nanti ya. Jadi teman-teman, LAI itu lagi akan menerbitkan terjemahan yang lebih baru. Kalau nggak salah apa ya namanya ya? Tahun 2022 ini, kalau nggak tahun-tahun depan, ada rilisan yang baru lagi. Jadi memang terjemahannya akan selalu diperbaharui. Terutama banyak ejaan-ejaan atau bahasa-bahasa Indonesia yang kayaknya udah agak susah dipahami hari ini ya. Misalnya kalau ejaannya beda yang udah salah ya, yang udah nggak tepat. Misalnya soal jangan berzinah. Kalau di Alkitab sekarang tuh ada H-nya. Sedangkan Indonesia yang baru itu berzina tanpa H. Nah itu udah sesuatu apa ya, out of date kata ya, kata yang kadaluarsa yang sudah tidak bisa dipakai. Nanti itu akan diperbarui oleh LAI. Gitu. Terus kalau misalnya soal bahasa yang udah terlalu jadul gitu ya, misalnya kayak kata apa ya, yang waktu itu mau diubah ya katanya, aku lupa. Tapi mungkin kayak masgul gitu ya. Lalu masgul lah hati Yesus gitu ya. Masgul kan kayak bahasa siapa nih yang gue tahu, Mas Gun ya kan, Mas Tony. Ini masgul. Nah ini agak susah kan. Kayaknya akan disederhanakan nih. Tapi aku lupa ada kata-kata tertentu mau diubah. Kayak misalnya apa ya, di Perjanjian Lama ada kata akar pahit gitu ya, akar pahit. Sebenarnya bukan akar, diganti apa gitu. Ada waktu itu apa, pakar biblika dari LAI, pakar Bible-nya gitulah ya, yang nerjemahin itu dia udah kasih tahu apa aja yang mau diubah. Cuma aku lupa. Tapi yang jelas pertanyaannya Rio, substansinya bisa nggak diubah? Terjemahan selalu bisa diubah. Dan begitu banyak terjemahan di Alkitab kita. Ada terjemahan bebas ya kan? Ada The Message gitu. Banyak terjemahan dalam berbagai bahasa. Dan tentunya yang paling penting sebenarnya terlepas dari bahasa, tapi apa atau bagaimana penafsiran terhadap ayat-ayat itu yang jadi masalah. Kadang-kadang bahasanya berubah tapi penafsirannya nggak berubah, gitu ya. Contoh mungkin soal ini ya, soal ini keperawanan ya. Kalau kita baca Ulangan pasal berapa ya, aku lupa, 20 berapa gitu ya. Kan kalau perempuan nggak perawan sebelum menikah tuh dilempari batu buat dibunuh ya nggak? Atau dia ya apa ya, jadi perempuan nomor 2 lah gitu. Jadi udah nggak perempuan seutuhnya lagi. Nah, sebenarnya teks seperti ini masalahnya bukan di bahasa, tapi di penafsiran. Nah, ini yang mesti sebenarnya kita update tuh penafsirannya ini nih kadang-kadang. Kadang-kadang kita membaca Alkitab dengan kacamata yang sangat sangat tidak kontekstual gitu, tidak kontekstual. Dalam arti gini, itu ditulis dalam budaya apa yang mungkin sudah tidak bisa relevan lagi gitu kan. Tapi kita masih tarik ke sini gitu ya, untuk melanggengkan satu atau dua pemikiran yang kita rasa ya oke buat seorang laki-laki gitu ya. Misalnya ya kalau perempuan tuh mesti perawan, mesti jaga dirinya, jaga kehormatannya gitu kan. Kan kita sering dengar khotbah gitu ya. Perempuan jaga mahkotamu. Ya, sering dibilang perempuan jaga mahkotamu ya kan. Pertanyaan besarnya adalah apa mahkota perempuan? Apakah selangkangannya gitu ya, kalau kita bisa ngomong kasar ya. Apakah selangkangan itu adalah mahkotanya dia? Bukankah mahkota setiap manusia itu digambar dan rupa Allah yang ada dalam diri dia? Kan gitu ya. Tapi seringkali kita mensimplifikasi dengan keperawanan itulah mahkota perempuan. Kalau perempuan udah nggak perawan berarti mahkotanya sudah hilang. Nah, dampaknya adalah ya
perempuan yang punya masa lalu yang buruk, atau pernah mengalami pelecehan seksual, atau pernah mengalami kecelakaan gitu ya, sehingga mungkin selaput darahnya tidak utuh gitu. Nah, itu akan menjadi korban-korban pandangan negatif masyarakat gitu. Nah, ini bukan berarti bahwa kita melegalkan seks bebas gitu. Oh, perempuan silahkan seks bebas, tidak juga. Tapi maksudnya kita tidak bisa mengukur martabat perempuan dari sekedar keperawanannya. Nah, ini masalah tafsir sebenarnya. Kayak begitu tuh kita mesti sangat sensitif, apalagi kita ke anak-anak ini ya. SMA, SMP gitu ya, kalau kita pelayanan, kita masih berhenti untuk mengesankan bahwa keberhargaan mereka itu ada di kelaminnya. Itu sangat fatal kalau menurut saya gitu. Jadi mereka yang punya masalah ya, punya masa lalu yang mungkin gelap gitu, nah itu akan jadi masalah buat mereka. Nah, ini mungkin contoh bahwa kadang-kadang penafsiran itu nggak selalu masalah bahasa, karena bahasa itu masih harus ditafsirkan lagi. Nah, ini yang mesti diperbaharui itu bagaimana cara kita membaca teks itu. Nah, gitu ya. Mungkin ini bisa merangsang teman-teman lain. Aku angkat satu topik yang cukup hot gitu ya. Ngomongin soal virginity atau perawanan gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu perangsang teman-teman. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Atau Rio? Oh, ada yang DM nih. Bagaimana harmonisasi antara hermeneutik yang terkesan akademis dan tradisi gereja, ajaran yang sudah ada di suatu denominasi di mana kita ada? Apakah Bro Grant punya pengalaman yang berkaitan dengan hal ini? Punya sekali ya. Contohnya misalnya kita di GSKI ya, mungkin ya. Kita di GSKI atau kayaknya bukan cuma GSKI, kayaknya di semua di semua gereja kayak rata-rata masih begini ya, apalagi Katolik ya. Misalnya soal relasi laki-laki perempuan ya, relasi laki-laki perempuan. Kalau saya memandang relasi laki-laki perempuan di Efesus pasal 5 ayat 23 itu harus dibaca dalam Efesus pasal 5 ayat 21, di mana laki-laki perempuan saling menundukkan diri, relasinya setara, jadi nggak berjenjang gitu ya. Nah, tradisi gereja kan bilang laki-laki di atas perempuan gitu ya. Sedangkan ilmu hermeneutik gitu yang terus berkembang, yang mempertimbangkan juga apa dampak tafsiran tersebut pada masyarakat, itu sudah tidak lagi terlalu berpihak pada laki-laki pokoknya harus mendominasi rumah tangga. Keputusan itu di laki-laki. Nah, kalau teman-teman ikutin perkembangan penafsiran gitu ya, yang akademis gitu, hermeneutik. Jadi penafsiran yang hierarkis ini udah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena dampaknya pada masyarakat itu membuat laki-laki punya privilege yang berpotensi mengopresi atau menekan perempuan hanya karena dia laki-laki, yang padahal belum tentu pertimbangannya itu akurat dan kompeten gitu ya. Misalnya soal keuangan lah, kan nggak selalu laki-laki itu pintar keuangan, bisa istrinya yang lebih pintar. Contoh saya sama istri saya gitu ya. Nah, kalau soal keuangan dia yang ambil posisi gitu, dia yang ambil keputusan. Tapi kalau soal misalnya sosial, pelayanan sosial, saya kan lebih ahli di situ. Nah, biasanya saya yang kasih pertimbangan. Nah, kalau yang berjenjang tadi, laki-laki atas perempuan, hanya karena dia laki-laki, nah itu rata-rata sudah ditinggalkan. Tapi, nah ini di tradisi gereja, apalagi di gereja-gereja mainstream ya, kayak Katolik, ya Protestan, itu masih rata-rata dipegang. Nah, sebenarnya antara hermeneutik sama tradisi gereja nih, yang kita pelajari hermeneutik kayak ilmu kritisnya lah ya, ilmu kritisnya, itu harus saling melengkapi. Hermeneutik harus memberi masukan pada tradisi gereja yang beribu-ribu tahun lampau itu, yang dipegang, diwariskan turun-temurun, yang artinya bisa ada kemungkinan dia udah out of date dan perlu diperbarui gitu ya, gitu kan. Nah, itu perlu ada dari hermeneutik bisa memberikan masukan. Dan tradisi gereja sebenarnya juga harus memberikan bahasa Inggris itu consideration ya. Memberikan pertimbangan bahwa ya mungkin ada betulnya juga gitu. Dan gereja ya sebagai yang langsung turun ke jemaat seharusnya lebih peka gitu ya. Jadi tradisi gereja atau doktrin yang diturunkan turun-temurun itu mungkin bisa dipertimbangkan ulang. Nah, tapi seringkali memang dua hal ini kelihatan terpisah. Kalau hermeneutik itu ya masalah orang STT gitu ya. Kalau tradisi gereja ya udah itu buat pelayanan. Jangan korban yang susah-susah, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi itu tradisi gereja gitu. Nah, ini pengalaman di Indonesia memang masih terpisah begini memang.
di daerah pemikiran yang kritis, yang akademis udah begitu berkembang rupa gitu ya. Tapi di tradisi gereja masih sangat konservatif gitu ya, masih sangat apa? Tradisional, mungkin bisa bahasa tradisional ya. Tradisional, masih cukup tradisional gitu. Contoh misalnya nih, sampai hari ini beberapa gereja di Indonesia masih sibuk ngeributin apakah 6 hari dari kejadian pasal 1 itu adalah 6 hari benar-benar 24 jam, atau 6 masa, atau 6 tahun, atau 6 apa gitu ya. Nah itu masih diributin tuh. Padahal kalau di dunia hermeneutik, di dunia akademis ya, yang dimana orang benar-benar mengkaji teks itu ya, pakai berbagai sumber gitu kan, itu perdebatannya udah nggak di situ lagi, atau pembicaranya bukan di situ lagi. Pembicaranya adalah bagaimana ke 6 hari ini yang bisa disimpulkan entah itu 6 masa atau apapun memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia gitu ya. Nah itu udah mulai arah ke situ, ke pertanyaan kontribusinya. Jadi penafsirannya udah nggak terlalu dipermasalahkan, tapi udah lebih ke arah kontribusinya apa. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin misalnya teori evolusi misalnya ya, kan itu 6 hari itu. Jadi manusia evolusi bukan. Nah kalau di dunia teologi yang hermeneutis gitu ya, yang akademis gitu, yang terkesan akademis, nah itu udah mulai ditinggalkan karena pertanyaan evolusi versus kreasionis udah mulai nggak relevan. Karena apapun yang berevolusi tetap itu dikreasiin sama Tuhan. Itu pemikiran yang terbaru yang saya baca di buku Tremper Longman ya, 2019. Dia bilang gini, seandainya manusia pun dari monyet, kata dia. Seandainya pun manusia dari monyet, tetap monyet itu yang diciptain. Gitu. Jadi evolusi mungkin bisa jadi cara Tuhan kalau evolusi terbukti benar ya. Karena kitab Kejadian tidak menceritakan tentang how God created this world. Bukan how, tapi who is the creator. Itu Kejadian 1 dia bilang. Kejadian 1 bukan ceritain how. How itu tugasnya sains. Tapi who itulah tugas Alkitab. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada perdebatan hari pertama hari ke-6 itu proses atau gimana sih? Terus manusia itu evolusi atau bukan sih? Nah, sebenarnya di ilmu hermeneutik, misal tradisi pemikiran-pemikiran yang kritis gitu ya, itu udah mulai ditinggalkan. Apa itu? Kejadian 2 ayat 7. Oh, oke ya. Ya, itu udah mulai ditinggalin teman-teman karena kayaknya pembacaan terhadap kejadian itu nggak bisa secara literal lagi. Jadi kalau dibilang 6 hari Tuhan ciptain benar-benar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang 24 jam, itu udah kurang disetujui lagi. Jadi para ahli udah lebih ke arah berpikir ya ini yang evolusionis pun ya, yang evolusi itu pun hasil dari kreasi pasti. Gitu. Itu katanya begitu ya. Jadi ada pendapat-pendapat begitu. Nah, memang kelihatannya kalau tradisi gereja itu ya nggak akademis gitu ya. Ya pastoral aja lah pelayanan gitu ya. Sedangkan yang hermeneutik itu yang akademis gitu ya. Tapi harusnya dua-duanya saling sinkron sih. Tapi memang kesulitan di lapangan adalah bagaimana menghadirkan dua-duanya itu secara bersamaan. Ya, itu agak susah. Karena kalau terlalu akademis, jemaat ngantuk ya kan? Kalau terlalu praktis juga jemaat nggak bertumbuh gitu kan? Nah, jadi mesti ada tengah-tengahnya. Mesti ada tengah-tengah. Beberapa gereja ngakali minggu tradisi gereja, hari lain PA gitu ya. PA yang lebih mengarah kepada pemikiran yang kritis, yang akademis gitu. Biasa gereja mengakali dengan itu. Ada PA, ada ibadah minggu. Nah, PA itu buat yang pemikiran lebih advance, lebih maju, sedangkan yang hari Minggu itu untuk tradisi gereja yang sifatnya praktis. Gitu ya. Mohon maaf agak panjang nih jawabannya. Tapi semoga bisa menolong untuk memberikan gambaran dikit lah. Oke, ada lagi nggak? Ayo kita diskusi. Boleh isu-isu terkini juga, penafsiran apa gitu ya yang lagi masalah atau apa. Silakan kita tukar pikiran ya. Apa yang saya bagiin itu bukan yang benar, bukan yang mutlak benar, karena dalam penafsiran itu nggak ada yang mutlak benar teman-teman. Ini hanya pandangan alternatif ya. Jadi kita nggak bisa klaim bahwa tafsiran kita paling benar atau satu tradisi paling benar, tapi kita semua punya alternatif dan kita semua bisa memegang yang kita rasa cocok buat kita. Gitu. Ada lagi?
Nggak ada? Haleluya. Paling senang kalau ngajar kelas langsung aman. Jangan pada lagi di jalan semua. Gara-gara udah onsite ya. Oke, nggak ada ya? Nggak ada tafsiran apapun yang pernah didengar terus pengen ditanya apa pendapatnya gitu, apa alternatif pandangannya. Nggak ada ya? Soal isu-isu child free, apalagi itu. Child free, atau LGBT, atau apa. Nggak ada ya? Aman ya? Oke, kalau nggak ada, aku masuk materi ya. Teman-teman, materi ini sebenarnya agak garing kalau teman-teman belum pernah dapat Ibrani atau Yunani, agak garing. Tapi it's okay, ini mesti disampaikan karena hermeneutik itu porosnya kan 3 ya, porosnya 3 ya. Tiang utamanya 3. Yang pertama, prinsip konteks, prinsip latar belakang, sama prinsip gramatika. Nah, ini kan tiangnya nih, 3 tiang. Nah, jadi kalau teman-teman nggak dapat yang terakhir, nanti sayang. Meskipun teman-teman sekarang mungkin nanti sebagian nggak relate ya. Apalagi waktu nanti ngelihat tulisan bahasa asli itu kayak cacing gitu ya. Bahasa Ibrani apaan nih? Ya, baca dari kanan ke kiri lagi udah kayak bahasa Arab gitu ya. Nah, tolong jangan bingung, jangan pusing. Nanti aku bantu bacain. Gitu ya. Tapi mungkin teman-teman nanti yang udah biasa, misalnya yang korban ya, siapin bahan, misalnya lihat aplikasi Eastword atau apa ya, aplikasi Alkitab lain ya. Kalau di website itu ada biblehub.com, biblehub.com. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa mulai nerapin ini gitu ya. Semoga bisa ya. Jadi malam ini dapat teorinya, gimana sih cara kita nafsir pakai tata bahasa gitu ya. Nah, kita coba cek ya. Oke. Nah. Ya, oke, tata bahasa kita ya belajar ya. Nah, teman-teman, di prinsip penafsiran tata bahasa ini kita ada dua hal yang penting yang mau kita sorot ya. Pertama, studi kata. Jadi ini paling kecil ya, unit paling kecil itu kan kata ya. Yang kedua, studi tata bahasa. Nah, tata bahasa ini udah gabungan dari beberapa kata membentuk sebuah redaksional kalimat. Nah, nanti kita mau lihat tuh gimana sih cara studi tata bahasa gitu ya. Tentunya teman-teman di sini nggak usah langsung merasa mental block kalau aduh ini bukan gua banget bahasa gitu ya. Jangan mental block, ini yang penting teman-teman udah tahu aja gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari studi kata, teman-teman. Waktu kita studi kata di misalnya aplikasi Alkitab gitu ya, teman-teman ya. Atau kita mau lihat ayat tertentu misalnya gitu ya. Nah, tentukan kata yang memerlukan analisis lebih mendalam. Ya. Jadi kalau kita menafsir misalnya mau menggali sebuah kalimat nih atau sebuah ayat, itu kita nggak perlu lihat seluruh katanya. Gitu loh. Kita cukup melihat kata yang mengandung signifikansi teologis. Dia muncul sekali dan memiliki dampak terhadap kalimat. Nah, contohnya gimana? Contoh misalnya kita ambil ya, Kejadian 1 ayat 26 ya, misalnya. Sorry. Stop. Kejadian 1 ayat 26. Misalnya nih, kita buka. Nah, ini teman-teman bisa ya, kalau misalnya nggak punya aplikasi Eastword atau Bibleworks, bisa nih pakai di biblehub.com. Gitu ya. biblehub.com. Teman-teman tinggal cek yang namanya interlinear. Nih, yang ini nih, interlin ya. Jangan deh strong aja, strong. Strong ya. Strong. Bisa juga interlin tadi. Tapi biasanya strong aja biar ada langsung terjemahannya apa. Gitu ya. Nah, kita pergi ke ayat yang kita tuju. Genesis pasal berapa nih? Genesis pasal ke... Bentar, kita lihat. Biar gampang. Genesis pasal ke... hilang bentar. Nah ini, Genesis pasal 1 ayat 26. Nah, misalnya nih ya.
Kan kalau pasal 1 ayat 26 tuh kalau di apa? Di Alkitab kan ini ya, Inggrisnya ya. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds, and of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari tahu nih, waduh, ini apa ya gambar dan rupa ya? Di sini kan kata kuncinya gambar dan rupa ya, yang cukup menonjol kan. Kalau yang lain kan kayaknya biasa-biasa aja ya, memerintah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang yang melata di bumi gitu ya. Itu kayaknya biasa. Tapi yang membuat kita bingung misalnya, apa sih gambar dan rupa Allah? Nah, kita mau tahu dong bahasa aslinya ya. Nah, tadi kita udah belajar, jangan lihat semua kalimat itu kita bisa bingung. Carilah yang punya signifikansi teologis. Contohnya gambar dan rupa gitu ya. Nah, teman-teman tinggal lihat di sini. Teman-teman tinggal, ini bisa diklik nih, yang biru-biru ini kan link nih. Yang ini bisa diklik. In our image, according to our likeness. Teman-teman tinggal klik, nanti muncul dia bahasa aslinya apa. Nah, misalnya image ya, image nih. Nah, image. Original word-nya, ini baca aja, percaya aja ini selem ya. Karena di sini ada transliterasinya langsung. Ada cara bacanya selem nih. Nah, spellingnya begini, selem, 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 gitu ya. Nah, apa tuh artinya tuh image? Apa tuh artinya selem gitu ya? Apa aja kemungkinan yang bisa hadir? Nah, ini di bawah nih. Brown Driver Briggs itu nama kamusnya teman-teman ya. Menurut kamus Brown Driver Briggs itu bisa punya beberapa arti. Paling enggak ada 3 nih. Image, ya, image, likeness, of resemblance, atau dalam arti figuratif, mere empty image semblance, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu cara kita untuk melihat, misalnya ada kata penting nih, gambar. Oke, kita cek yuk di bahasa asli. Oh, ternyata dia image. Nah, image ini kata selem digunakan di mana aja, dia kasih tahu nih. 1 Samuel 6 ya kan? 1 Samuel Amos 5 gitu. Jadi pengertian yang pertama yang image ini, selem sebagai gambar, artinya kayak apa ya? Figur gitu ya. Kayak misalkan mainan kayak apa? One Piece itu ada figurnya ya, ada Luffy-nya bikin jadi kayak figur kecil ditaruh di mobil gitu ya. Nah, ternyata selem itu bisa pertama artinya kayak gitu. Image of tumors and mice di 1 Samuel 6 ayat 5. Gitu ya. Dan bukan cuma itu, ada di Amos 5, 2 raja-raja gitu ya. Jadi ketika kita baca, oh gambar dan rupa, itu gambar tuh maksudnya apa ya? Nah, ternyata bahasa aslinya selem. Wah, selem ini bisa apa aja nih opsinya nih? Ada 3 nih. Nah, dia bisa gambar sebagai figur apa ya? Kayak mainan gitu loh. Kayak sebuah hal yang menyerupai sesuatu gitu ya. Kayak tikus-tikusan, boneka-bonekaan gitu ya. Nah, itu sering muncul di Alkitab di ayat-ayat ini nih. Nah, terus kalau yang image atau likeness dalam arti kemiripan gitu ya. Kayak anak mirip sama bapak gitu kan. Nah, itu muncul di mana aja? Muncul di sini, Kejadian 1 ayat 26, ayat 27, Kejadian 9 ayat 6, Kejadian 5 ayat 3. Nah, itu gitu. Jadi di aplikasi ini jelasin selem sebagai kemiripan itu tuh muncul di mana aja gitu. Nah, dalam arti figuratif, artinya kiasan gitu ya. Nah, itu muncul di mana aja atau menggambarkan apa aja, di sini juga dijelasin. Ya. Nah, teman-teman kalau mau ini cukup ke Bible Hub ya, biblehub.com, habis itu ke Strong ya, Strong. Nah, Strong gitu kan. Tinggal cari ayat apa? Ayatnya di atas nih. Ya, di sini nih ayatnya. Nah, gitu ya. Oke. Kita balik ya. Terus teman-teman, kita harus tentukan batasan rentangan makna dari kata tersebut. Jadi gini, misalnya tadi image ada 3 ya. Kita nggak bisa pakai 3-3-nya di kalimat itu. Kalimat itu cuma punya 1 arti, gitu loh. Yang mungkin bagi kita. Jadi tinggal dipilih tuh, yang mana yang lebih cocok di konteks itu. Contoh di bahasa Indonesia kita sering bilang gini ya. Aku mau sisir rambut gitu. Aku mau sisir rambut.
Nah, sisir di situ artinya adalah sebuah alat untuk merapikan rambut kan. Beda kalau misalnya kita ngomong sisir dalam arti, aku mau beli dong pisang 3 sisir misalnya. Nah, lihat. Katanya sama sisir, tapi punya rentangan makna yang luas lebih dari satu. Ada sisir sebagai alat merapikan rambut, ada sisir untuk dimakan sebagai buah. Gitu ya. Nah, dalam sebuah kalimat pasti dia punya satu arti. Aku mau sisir rambut. Nggak mungkin dia sisir dalam arti itu sebagai bersihin rapiin rambut sekaligus buah, nggak mungkin. Pasti salah satu. Gitu ya. Jadi kita harus tentukan yang mana yang lebih cocok. Nah, caranya gimana? Cek kamus atau leksikon. Tempatkan diri sebagai pembaca pertama. Pilihlah makna yang paling sesuai dengan konteks. Nah, dan kalau teman-teman bingung, cek beberapa terjemahan Alkitab modern lainnya sebagai referensi. Gitu ya. Jadi kita bisa banding-bandingin terjemahan Alkitab lain supaya kita bisa dapat referensinya gimana. Nah, contohnya gimana nih? Nah, ini nih. Contoh misalnya, ini studi kasus ya. Hukum ke-5. Hukum ke-6, sorry. Hukum ke-6, teman-teman. Yuk, coba aku mau tanya teman-teman dulu. Hukum Taurat ke-6 itu apa maknanya, teman-teman? Apa bunyinya dulu? Bunyinya dulu apa? Hukum Taurat ke-6 itu apa bunyinya, teman-teman? Ada yang bisa bantu? Ya, jangan membunuh, betul. Sekarang aku kasih studi kasus. Misal ada jemaat nanya, Pak Pendeta atau kakak-kakak ya, kan di sekolah biasa pelayanannya di Buan Epi ya. Kak, kan kita nggak boleh membunuh tuh kata 10 hukum Taurat hukum ke-6. Nah, gimana dengan tentara yang harus menembak musuhnya? Atau perempuan yang harus membunuh janinnya karena alasan kesehatan. Apakah itu pembunuhan, Pak? Kak, coba ada yang bisa jawab? Coba, ada yang mau kasih pendapatnya? Gimana dengan kasus 2 itu tuh? Tidak membunuh. Kenapa? Alasannya apa kalau enggak? Kok enggak masuk membunuh? Anak-anak muda biasanya gitu ya. Kok enggak sih, Kak? Kenapa tuh? Ada? Saya mau kasih pendapat, kenapa sih? Itu disebut nggak berdosa gitu. Itu buat apa berarti? Emang itu sudah tugasnya. Jadi kalau berdasarkan tugas boleh ya, apa aja ya. Misalnya kalau kita debt collector gitu ya, udah tugasnya mukul orang misalnya. Nagih utang dengan kekerasan, berarti boleh dong pakai kekerasan ya. Ayo teman-teman, ada nggak argumentasi? Ayo. Apakah itu dosa, Kak? Oke. Kalau nggak ada hadiah biasanya emang nggak semangat sih. Ini nih. Robert, gimana? Oke. Bukan niatnya kata Clara. Ya, ada dalam istilah membunuh tuh ada 2 ya. Ada killing, ada murder ya. Murder. Yang nggak boleh itu murder secara sengaja dengan niat jahat. Nah, kalau seperti tadi tentara ya, atau seorang ibu terpaksa harus merelakan bayinya ya demi alasan keselamatan. Ini kalau di etika tuh kan nggak sama kayak di konseling. Etika tuh sama kayak konseling. Iya. Nggak selalu apa-apa bisa ambil keputusan ini hitam ini putih, nggak bisa. Ya. Tapi kita harus menentukan dasar etikanya begitu. Ini etis nggak nih? Ini patut nggak nih? Mana yang baik begitu? Oke. Udah? Sip. Thank you. Ada lagi teman-teman yang mau berpendapat? Bagus. Tadi ada kata bukan karena niatnya, kata si Clara. Terus Obed bilang ini secara etis nggak selalu begitu gitu ya. Karena ada perbedaan antara killing dan murder gitu ya. Oke, good, keren. Ada lagi? Oke, teman-teman.
jawaban-jawaban yang dibagiin tadi itu sangat baik teman-teman dan mudah dipahami ya. Nah, itu bisa membantu kita. Itu sangat membantu kita ketika kita melayani. Nah, kalau teman-teman misalnya mau tanya nih, terus apa dong relevansi atau kegunaan kita studi kata misalnya? Nah, ternyata kasus ini bisa dibantu dengan studi kata, teman-teman. Ya, bisa dibantu dengan studi kata. Tadi sempat disinggung sedikit sama Obed. Ya. Ternyata teman-teman, ternyata membunuh di Alkitab itu paling tidak ada beberapa arti. Ya. Dan teman-teman yang menjadi permasalahan adalah bagaimana artinya itu. Gitu. Nah, tadi dibilang ada murder, ada ada murder, terus juga ada killing gitu ya, kill. Yang nggak boleh itu membunuh dengan rasa sengaja gitu ya. Nah, itu betul banget teman-teman. Jadi yang dimaksud dari hukum Taurat ke-6 adalah di sini kita bisa lihat nih ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada kemungkinan kata membunuh, rasa ini ya. Rasa. Ternyata teman-teman, kalau kita baca di sini ya, selain murder dalam arti cuma membunuh, dia juga bisa nih lihat di sini nih. Ini menarik nih. Murder, slay with premeditation. Nah, Keluaran 20 ayat 13 itu membunuh dengan premeditation. Dengan apa ya? Dengan direncanakan. Gitu. Ternyata Exodus 20 ayat 13 itu bunuhnya tuh bukan bunuh kayak tentara nembak orang gitu loh, yang dimana dia harus melakukan itu karena untuk membela dirinya dan tugas membela negara gitu kan. Tapi ternyata membunuh dalam Keluaran 20 ayat 13 ketika dikatakan jangan membunuh, itu dimaksud adalah nih lihat, murder, slay with premeditation. Artinya dengan niat yang udah direncanakan sebelumnya. Gitu. Nah, jadi kita bisa jawab nih ke anak yang nanya ke kita. Di Keluaran 20 ayat 13 itu katanya itu lebih mengarah kepada pembunuhan berencana. Nah, atau pembunuhan karena diakibatkan oleh kebencian. Gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu alat penolong kita ya, supaya kita bisa menjawab dengan baik. Gitu. Ini contoh studi kata, teman-teman. Cek rentangan makna kata dan tentukan arti yang kontekstual. Gitu ya. Tentukan arti yang kontekstual. Jadi teman-teman mau nggak mau di sini, teman-teman yang kritis akan bertanya begini, yang kritis akan nanya gini nih. Kalau kita menentukan arti kontekstual, bukankah itu artinya eisegesis? Gitu kan? Bukankah itu artinya kita memasukkan pikiran kita ke dalam Alkitab? Nah, memang pada akhirnya teman-teman, pada akhirnya eisegesis dan exegesis tidak bisa dipisahkan. Nah, perkembangan terbaru penafsiran itu begitu teman-teman. Yang aku sampaikan yang terbaru nih ya. Jadi sebenarnya memisahkan dengan mutlak yang disebut exegesis dan eisegesis itu tidak mungkin. Karena di setiap exegesis itu ada eisegesis. Dan setiap eisegesis perlu dibuktikan juga dengan exegesis. Eisegesis itu kita masukin pikiran kita ke Alkitab. Maksudnya kita juga mengintervensi makna di Alkitab itu ya. Tapi satu sisi kita juga harus menggali apa yang penulis itu katakan. Nah, tapi kan dalam menggali kita perlu menilai ya, yang mana yang kira-kira jadi artinya. Nah, ketika kita menilai itu udah ada eisegesis, teman-teman. Jadi makanya sebenarnya kalau penafsiran ya, ilmu tafsir sekarang udah mulai nggak terlalu mengkontraskan dengan tajam yang disebut exegesis atau eisegesis. Karena dua-duanya itu adalah satu rangkaian proses gitu. Tentu eisegesis yang ngaco, misalnya kita pokoknya apa yang kita mau ya udahlah ini maksud makna Alkitabnya. Udah ngaco terus maksa lagi yang lain beda, dia marah gitu ya. Nah, itu nggak benar. Tapi eisegesis dalam arti kita harus kita bertindak sebagai subjek yang menilai dan akhirnya menentukan makna dari sebuah teks, itu memang akan terjadi. Itu nggak bisa dihindari. Gitu. Jadi memang nggak ada exegesis murni yang benar-benar teks bicara langsung ke kita. Tetap perlu yang namanya penafsiran. Tidak bisa lepas dari namanya penafsiran. Maka tadi itu saya bilang, tidak ada satupun tafsiran yang paling benar dan paling mutlak. Semua tafsiran bisa dikontestasi. Semua doktrin bisa dikontestasi. Bisa dikritisi artinya. Bisa dipertanyakan. Gitu. Dan bisa digoyang gitu ya. Diajukan alternatif lain. Gitu ya. Kanonisasi, bro. Apa? Kalau kanonisasi gimana? Oh ya, kalau kanonisasi juga sebenarnya
hanya berlaku di otoritas gereja tertentu saja. Contoh misalnya kanon Ethiopia, kanon Kristen di Ethiopia itu berbeda dengan kanon yang ada di misalnya gereja Barat, gitu. Jadi sebenarnya memang selalu ada yang namanya apa ya, partikularitas ya atau perbedaan gitu. Jadi misalnya kelompok Ethiopia tadi Kristen Kristen Ethiopia, mereka punya kanon Ethiopia kan. Nah itu tidak bisa dipaksakan ke Barat, sama Barat juga nggak bisa paksain ke Ethiopia. Jadi memang tetap ada apa ya, kalau kita bisa bilang ya, perbedaan dalam Kristen dan nggak bisa dipersatukan sampai Tuhan datang kayaknya sih. Apalagi tafsir doktrin Tritunggal gitu ya. Nah jadi makanya aku sekarang udah berhenti untuk ribut-ribut Tritunggal, ribut-ribut apa ya, kita ambil aja yang rasanya berimplikasi bagi kita gitu ya, kita terapin aja udah. Karena memang tafsiran Tritunggal itu begitu luas teman-teman. Mau 3 dalam 1, 1 dalam 3, ya kan? Atau 1 mewakili 3, itu banyak banget. Tinggal pilih tafsirnya yang mana. Gitu. Dan itu nggak ada yang bisa bilang, ini paling benar. Memang ada yang bilang gini, tapi kan pengakuan iman rasuli begini. Atau tradisi gereja ngomongnya gini nih. Tradisi gereja mana dulu? Barat kan? Nah, gimana yang timur? Gimana dengan tradisi gereja-gereja lain yang di luar barat? Gitu kan? Pasti ada perbedaan tetap. Nah, makanya sebenarnya kalau Kristen mau aman ya, atau mau tetap bersatu, jangan menajamkan perbedaan doktrinal. Selagi Kristen masih mempermasalahkan perbedaan doktrinal, kita nggak akan pernah bisa bersatu sebagai tubuh Kristus, nggak bisa pasti. Karena perbedaan itu akan terus ada gitu. Nah itu, gitu ya. Teman-teman kalau nanya silahkan ya, resen aja ya. Siapa tahu kecepatan atau ada yang tiba-tiba muncul di otak. Nah, resen aja nanti langsung boleh ya. Nah, jangan lupa cek terjemahan Alkitab ya. Nah, terjemahan Alkitab ada 3 jenis, teman-teman. Nah, ini ya. Ada terjemahan literal. Literal tuh artinya dia benar-benar adopsi dari bahasa asli ke bahasa yang ke bahasa setempat gitu ya. Dia berusaha menafsir atau menerjemahkan Alkitab itu dengan literal, sedekat mungkin dengan arti aslinya gitu. Nah, itu literal teman-teman. Ada KJV, RSV, NRSV. Ya ini dicari sendiri lah ya kepanjangannya apa ya. Tapi ada juga yang parafrase. Nah, parafrase ini dia pengkalimatan ulang. Gitu. Jadi dibikin kayak gampang dipahami gitu, kayak bahasa Indonesia sehari-hari. Kan bahasanya agak nyantai gitu ya. Itu Alkitab parafrase namanya. Nah, terjemahan Alkitab ketiga ada namanya fungsional. Nah, fungsional ini artinya terjemahan Alkitab yang diterjemahkan karena ada kepentingan tertentu atau tujuan tertentu. Gitu. Ya, misalnya terjemahan Phillips tuh ya, Phillips. Nah, Phillips itu digunakan untuk komunitas tertentu gitu ya. Atau kalau teman-teman pernah lihat terjemahan itu loh, yang kayak ada nama Yahweh-nya gitu ya. Ya, yang Wah Yahweh itu yayasan apa yang bikinnya? Itu fungsional itu. Jadi dia menafsirkan ulang atau menerjemahkan dengan fungsi tertentu, gitu ya. Nah, dalam tafsir juga jangan lupa perbandingan terjemahan, teman-teman. Nah, kalau kita lihat misalnya NIV gimana, KJV gimana gitu. Coba lihat deh, ini banyak deh hal-hal yang baik. Hal-hal yang kayak, wah keren ya, ternyata di KJV itu begini, di NIV itu begini, gitu ya. Nah, itu studi kata udah selesai, teman-teman. Sekarang studi struktur tata bahasa. Nah, gue nggak paham nih, teman-teman, seberapa nyangkut di otak ya. Tapi ya udah amini dulu aja lah ya. Gue udah berusaha kompres segampang mungkin nih. Bikin ilustrasi yang gampang, yang simple, gitu ya. Buat teman-teman bisa paham. Tapi memang kalau nggak belajar bahasa aslinya ya agak bingung, gitu. Memang agak bingung. Ini apa sih, ngomong apa sih ini, gitu ya. Nah, diaminin ya, betul Maruba. Nah, kalau kita belajar tata bahasa, ini aku akan cepat aja sih, nggak terlalu dalam nih. Karena teman-teman juga pasti bingung kalau terlalu dalam. Nah, kita mesti lihat sistem kata kerjanya. Gitu. Kayak Ibrani itu ada 7 stem. Ibrani itu ada 7 stem. Kalau Yunani itu ada berapa ini ya tensis ya?
kalau nggak salah itu 20-an ya. Yunani itu 20-an kata kerjanya. 20 tenses. Kalau Inggris kan past present, past continuous, ya kan, present continuous. Si Yunani itu lebih banyak lagi. Gitu. Nah, jadi perhatiin sistem kata kerjanya teman-teman. Tensesnya, ya kan, dan sebagainya macam masih diperhatiin itu. Terus sistem kata bendanya. Nah, sistem kata benda. Kayak Ibrani itu ya teman-teman ya. Kata bendanya tuh bisa punya gender sama jumlah gitu. Nah, itu mesti dilihat. Terus preposisi itu kata penghubung, partikel, klausa kata gitu ya. Nah, yang penting adalah identifikasi unsur bahasa dalam kalimat dengan menerjemahkannya secara literal, teman-teman. Jadi ketika kita baca teks asli Alkitab, jangan langsung kita pakai pemikiran yang dogmatis atau udah punya apa ya, kita tafsiran doktrin tertentu langsung kita pakai, kita baca itu langsung, oh, kayaknya ini ada artinya. Nah, itu hati-hati. Karena nanti ketika kita menafsir satu teks, satu ayat dengan pemikiran doktrinal, biasanya maknanya tuh udah terbelenggu. Teman-teman susah untuk mengeksplorasi lebih dalam. Beda kalau teman-teman itu, ya ini aku pakai bahasa ini ya. Beda kalau teman-teman jadi free thinker gitu ya. Nah, kita mesti jadi free thinker dalam arti cukup bebas dalam berpikir. Gitu. Jangan sampai kita terbelenggu oleh doktrin tertentu ya, pemikiran tertentu, sampai kita nggak bisa mengeksplor kedalaman Alkitab itu. Karena sudah kita batasi dengan, oh harusnya gini artinya nih menurut gereja gue nih. Oh menurut Bapak gereja tuh begini nih. Gitu. Nah ketika kita udah membelenggu dengan itu, sayang sekali. Gitu ya. Nah bila perlu, buat diagram sederhana untuk mengetahui pemikiran penulis. Nah contoh nih, ya ini contoh ya, ini kasus nih, contoh teman-teman. Kejadian 21 ayat 14. Nah, kita baca ya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhlah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Nah teman-teman, ketika Ismail diusir bersama dengan mamanya, si Hagar, itu dia umur 16 tahun. Nah kalau kita baca terjemahan Alkitab Indonesia, benar nggak kesannya bahwa si Hagar itu ditaruhin Abraham sekirbat air, roti, sama anak umur 16 tahun di pundaknya, di bahunya. Gitu nggak kesannya? Gitu ya? Kayak kesannya Abraham itu naruh... Bukan sih, bro? Apa? Tanggung jawab nggak sih? Lebih pada tanggung jawab artinya. Oh, enggak. Ya, betul, tanggung jawab. Tapi nanti sebenarnya dia itu bukan ditaruh di bahu sebenarnya. Nanti ada tuh. Nanti ada apa ya? Ada ternyata kalau kita bahasa aslinya ada penjelasannya. Yang ditaruh di bahunya itu cuma roti sama kirbat airnya doang. Gitu. Yang anaknya itu ditanggung jawab Hagar, betul maksudnya. Jadi Hagar nanti bertanggung jawab atas anak itu. Gitu ya. Nah, tapi kan ini kayak agak rancu ya kalimatnya ya. Ini kan tafsir terjemahannya agak rancu nih. Nah, yuk kita coba cek bahasa aslinya. Oke, teman-teman jangan pusing ya. Ini kayak cacing semua nih. Tapi ya udahlah gitu ya. Ini ada ininya ya, bacaannya ya. Wayaskem. Ya dari kanan sini bacanya ya teman-teman ya. Ini Wayaskem nih. Ya percaya aja teman-teman ya. Wayaskem Abraham ya. Dan ia bangun dini, si Abraham bangun dini, bangun pagi-pagi. Baboker ini bukan untuk berak ya. Bukan teman-teman. Boker di sini maksudnya pagi hari ya. Ini boker di sini bukan pup ya. Jangan salah. Nah, dia bangun pagi hari. Nah, ini anak kalimatnya nih. Wayihak lehem. Dan ia mengambil roti, si Abraham kan. Wehemat dan kirbat. Mayim air, kirbat air. Wayiten dan ia memberikan El Hagar kepada Hagar. Sam ia meletakkan al-shihmah di atas bahunya. Fa'ed hayilet dan anak itu. Gitu ya. Nah, wayasyaleha itu kan kalimat selanjutnya nih sebelum dia suruh Hagar pergi kan. Wayasyaleha Abraham ya kan, Abraham mengutus atau menyuruh Hagar pergi. Nah, perhatikan teman-teman di kata wateleh. Ya wateleh.
Wateleh itu dan dia berjalan. Di sini warna merah ini nih. Nah, wateleh ya yang merah ini nih. Ya ini kan merah nih. Ini juga nih merah. Wateleh ya kan, dan ia berjalan, si Hagar berjalan. Nah, lihat teman-teman. Ternyata wateleh ini verb kal imperfect, dia adalah sebuah kata kerja yang stemnya adalah kal imperfect. Ya kan? Orang ketiga feminin, ya maksudnya dia itu orang ketiga ya. Hagar kan kata ganti orangnya dia ya. Makanya kata ganti orang ketiga. Terus feminin karena dia perempuan. Nah, perhatikan. Di sini singular, sing. Nah, itu berarti si Hagar tidak berjalan bersama dengan si anaknya. Dia sendiri. Anaknya itu jalan sendiri juga. Gitu. Wateta, dan ia mengembara. Nah, di sini juga diteguhkan bahwa dia sendiri gitu loh. Dia yang jalan. Dia nggak sambil gendong anaknya. Nah, anaknya itu maksudnya ditaruh tuh, dikasih sebagai tanda tanggung jawab. Ini tanggung jawab kamu, Hagar ya. Bukan Abraham gendong itu anak 16 tahun terus taruh di bahunya Hagar. Itu si Hagar bisa pakai neoremasil habis itu ya. Karena encok. Gitu kan. Nah, jadi kalau dari sini kita lihat wateleh, dia kasusnya itu third feminine singular. Orang ketiga feminin terus singular, satu orang doang. Dia berjalan cuma seorang diri. Gitu ya. Nah, jadi dari bahasa asli kita bisa ngecek juga nih penerjemahan-penerjemahan yang kayaknya membingungkan gitu ya. Meskipun ya nggak bingung-bingung banget, karena kita bisa memahaminya sebagai oh itu tanggung jawab gitu ya. Bisa. Gitu. Tapi kadang-kadang ada terjemahan yang bingung. Nah, inilah salah satu cara untuk kita menjelaskannya gitu ya. Loh, kenapa ya? Ada apa ini? Oke. Kira ada serangan-serangan apa ini ya? Nah, langkah-langkah umum teman-teman. Kalau kita mau menafsir, langkah umumnya apa sih yang perlu kita perhatiin? Pertama, lihat teks dalam bahasa asli. Apakah ada perbedaan dengan teks asli dan terjemahan Alkitab? Gitu kan? Terus coba dong terjemahkan secara literal teks asli. Nah, teman-teman bisa melakukan ini kalau teman-teman belajar bahasa Ibrani Yunani gitu ya. Makanya nanti perlu juga tuh. Itu sih mesti, kalau Ibrani mau benar-benar dalam ya, itu perlu 32 kali pertemuan. Atau paling nggak 30. Itu lumayan dalam tuh. Lumayan nggak dapat kulit doang, lumayan dapat daging ya, 30 pertemuan. Karena bahasa ya cukup panjang ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti mungkin next time bisa. Tidak semua kata dan kalimat membutuhkan analisis kata atau tata bahasa mendalam. Ya. Analisis kata dan tata bahasa bukan segalanya, teman-teman perhatikan ya. Kadang-kadang ada orang suka banget lihat bahasa asli mulu, biar keren gitu kan, biar mantep. Lu mesti tahu nih, gue tahu Ibrani nih, gue ngerti Yunani nih gitu. Kesannya begitu gitu kan. Sebenarnya penting juga perhatikan konteks dan maksud penulis. Apa sih konteksnya ayat itu muncul gitu ya? Dan maksud penulis itu apa sih? Jangan melebih-lebihkan tafsiran kita gitu ya. Misalnya nih contoh, Adam dan Hawa itu yada. Yada kan bersetubuh ya, bersetubuh. Kalau teman-teman baca Alkitab, ya baca kamus Alkitab, yada itu bisa juga artinya punya relasi yang apa ya, relasi yang komunikatif, gitu ya, relasi yang komunikatif. Nah, gue kadang-kadang ya pernah nemuin pendeta atau penafsir yang begini, Bapak Ibu, ketika Adam yada dengan Hawa, itu artinya Adam punya komunikasi yang baik dengan Hawa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, milikilah komunikasi dengan pasangan kita yang baik, gitu ya. Oke sih, message-nya oke gitu ya, bener lah. Lu mesti punya komunikasi yang baik dengan pasangan. Tapi di ayat ketika Adam yada atau bersetubuh dengan Hawa, itu literally bersetubuh, literally benar-benar having sex gitu loh, intercourse. Jadi jangan dilebih-lebihkan gitu loh, jangan alegori gitu ya. Kesannya kayak pengen keren tapi sebenarnya dasarnya salah gitu. Nah, hati-hati dengan itu. Meskipun di kamus ada opsi terjemahan itu ya, bahwa yada itu maksudnya punya komunikasi yang baik, tapi belum tentu yada itu komunikasi yang baik. Konteks itu sangat mempengaruhi. Ketika dikatakan Adam yada dengan si Hawa, terus punya anak,
itu berarti benar-benar berhubungan badan, bukan punya komunikasi yang baik. Gitu ya. Nah, yang terakhir, bandingkan hasil analisis tata bahasa kita dengan Alkitab dan buku-buku tafsir akademis yang menganalisis tata bahasa juga. Tujuannya apa? Supaya kita nggak offside. Gitu ya. Karena yang peneliti ini pasti udah ada orang-orang sebelumnya, sebelum kita. Gitu. Nah, itu bisa jadi masukan yang berharga. Dan mereka pasti punya skill yang lebih mumpuni dari kita kalau sampai bikin buku gitu ya. Nah, ini bisa bantu kita teman-teman. Oke. Aku rasa itu aja. Silakan Bro Robert, ada yang mau ditanyakan? Tadi langkah urut, Bro. Yang langkah-langkah umum. Atau bisa secara acak? Dia bisa ini sih, bisa maju mundur. Oke, itu terkait yang tadi sih, apa kata Yada ya. Sebelum kita melihat opsi terjemahan kamus, kita mesti apa begitu? Ada nggak urutan begitunya? Oh iya. Sebelum lihat kamus, kita mesti lihat konteks kalimatnya. Ini lagi ngomongin apa nih? Kalau misalnya nih, kalimatnya udah jelas. Adam, Yada dengan Hawa dan punya anak. Nah, berarti di otak kita udah mesti punya apa ya? Istilahnya itu presuposisi lah ya. Atau praanggapan atau praduga bahwa ini Yada di sini pasti berhubungan dengan anak nih. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ada pilihan misalnya ada 3, komunikasi, bersetubuh, atau mengenal biasa kayak pacaran gitu ya. Yang mana nih yang lebih relevan dengan Adam, Yada, Hawa terus punya anak? Pasti yang relevan yang kedua, bersetubuh. Gitu. Jadi mesti lihat konteks kalimatnya. Sebelum untuk kita lihat opsi itu, baca kalimatnya utuh, baru kita coba cek leksikon, baru kita balik lagi ke kalimat, kita lihat sesuai nggak sama konteks. Kalau nggak sesuai, balik lagi ke kamus. Kita cek lagi yang mana lebih sesuai. Jadi pulang balik gitu. Oke, berarti relevan sama konteks ya, bukan sama tema khotbah yang mau kita siapin ya. Betul. Dan ayat, maksudnya ayat, kan satu kalimat ayat itu udah mengunci ya, dia udah ngunci ya. Jadi kayak misalnya gue ngomong nih, aku mau sisir rambut nih. Nah, sisir yang dimaksud pasti sisir buat ngerapin rambut kan. Meskipun sisir ada 2 artinya tadi, kayak sisir buat alat ngerapin rambut atau sisir sebagai buah gitu ya. Ukuran untuk pisang, berapa sisir misalnya gitu kan. Nah, ketika aku ngomong, aku mau rapin rambut pakai sisir, mana sisirku ya? Nah, itu si penulis atau si pembicara ini udah mengunci maknanya tuh. Udah ada konteksnya. Makanya sisir di situ harus dipahami sebagai sisir untuk merapikan rambut. Maksudnya di situ ya, mengunci konteks tuh di situ. Konteks itu sangat mengunci dan menentukan makna kata. Oke. Siap. Thank you. Thank you. Ada lagi? Wah, ini yang luar biasa. Ini pelajaran yang susah loh. Di sekolah kitab aja pusing loh, banyak yang nanya. Tapi di 180 School of Theology tidak ada yang nanya. Luar biasa. Cuma 1 Bro Obed. Gak apa-apa ya, bercanda ya. Nggak nanya antara ngerti apa bingung, nggak apa-apa lah. Yang penting denger dulu ya. Telan aja dulu teman-teman, telan aja dulu. Gitu kan. Suatu hari siapa tahu dipanggil Tuhan masuk sekolah teologi ekumene kan. Lumayan udah ngerti. Siapa tahu Clara gitu terpanggil, Lisa terpanggil jadi ibu-ibu gembala gitu kan. Nah, nggak pernah tahu. Anggap aja nih curi stat ya. Oh, Lisa OTW ya. Serius Lisa mau daftar nih? Kalau mau daftar boleh ya. Koko langsung promo nih, kasih referral code Koko ya. Langsung sama kaprodinya nih. Oh, iya, langsung kaprodinya nih ya. Pakai referral ini ya, kode referral Koko ya. Theo 2022 gitu. Bercanda ya, yang nonton recording ini jangan ketawa-ketawa sendiri ya. Awas. Oke? Nggak ada? Ada yang mau diskusi nggak? Nggak nanya juga boleh diskusi gitu. Menurut lu gimana sih, Gren? Gini. Santai pokoknya malam nih. Tapi tunggu dulu deh. Ini ada breaknya nggak sih, Liz? Nggak usah break, nggak apa-apa lah ya. Habis breakout room, habis itu udah. Teman-teman bisa ikut doa warrior.
Oh ya udah, oke. Lanjut ya. Jadi yang mau ke WC, minum gitu ya. Monggo aja. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, minta tolong teman-teman yang udah bacain nama-namanya, yang udah punya list namanya, terus boleh buka breakout room-nya. Mungkin setengah jam lah ya, sampai 20.45. Teman-teman di breakout masing-masing. Lihat buku yang tadi tuh, coba diskusin, presentasinya mau bagian mana aja gitu kan. Apa aja kayak yang perlu dipresentasiin. Nanti minggu depan, kan minggu depan kita tuh nggak ada teori begini ya. Pertemuan keempat teman-teman nanti tetap ngumpul di sini ya, tetap ngumpul. Padahal baru mau nanya ya, abisnya awas ya nggak nanya ya. Gue kasih buka kesempatan lo, awas nggak nanya. Jadi nanti minggu depan teman-teman langsung breakout room gitu ya. Nanti saya visit satu persatu. Saya visit satu persatu atau mau press worship dulu terserah ya. Teman-teman atur aja press worship dulu boleh juga. Habis itu baru breakout room supaya lebih jelas. Nanti aku hadir. Aku visit satu persatu, kasih masukan, ya. Kayaknya begini deh, bagus gini. Atau begitu deh, gitu ya. Nanti masuk satu persatu, aku visit ruangannya. Habis itu teman-teman lanjut kerja kelompok aja minggu depan. Jadi sampai jam 9 atau setengah 9, kita nggak ada teori. Jadi benar-benar cuma dinamika kelompok. Teman-teman persiapin presentasi ya, untuk tugas masing-masing yang udah dibagi. Nanti pertemuan terakhir 2 minggu lagi, pertemuan kelima, nanti masing-masing presentasi. Ya, masing-masing genre presentasi maksimal 20 menit ya, 20 menit udah paling lama tuh ya, masing-masing 20 menit gitu itu ya. Proyeksinya berapa kelompok bro untuk 2 minggu depan? Proyeksinya berapa kelompok itu 2 minggu ke depan? 5 kan, 5 aja ya, langsung 5 kelompok satu pertemuan ya? Iya langsung aja, mantap, langsung digas. Jadi muntah-muntah deh gitu ya. Kalau 5 berarti tanya jawabnya nggak ada tuh. Iya, mau nggak paling 20 menit tanya jawabnya. Kan 120 menit kan waktu kita ya. Paling ya ada kelompok yang 15 menit juga pasti ada gitu. Tanya jawab boleh lah, dikit-dikit. Karena kasihan juga kalau nanti ditanya terus dia sendiri bingung karena baru baca bukunya bentar. Jadi nggak apa-apa, yang penting teman-teman sebenarnya goal dari presentasi adalah teman-teman bisa belajar mandiri bersama kelompok, terus bisa punya sedikit dasar. Nah, Q&A memang pertanyaan aku nggak jadiin salah satu yang kayak harus banget. Kenapa? Karena pasti teman-teman juga masih ada kebingungannya di situ. Karena baru baca sebentar, dalam 1 minggu ini atau 2 minggu ini kayaknya nggak mungkin paham banget. Nah, nanti aku akan bantu juga jawab kalau ada yang bertanya. Gitu ya. Jadi yang penting teman-teman presentasinya yang bagus, biar jadi nilai tugasnya bagus juga, biar dapat 100 semua gitu ya, atau 90 semua. Nanti biar di sertifikat keren dikit gitu ya. Oke? Clara, silakan bertanya. Tadi Koko kasih kamu kesempatan kan? Baru mau nanya kok katanya tadi. Biasa nih. Jadi gini kok. Awas aja kalau pertanyaannya nggak nyambung. Oh, ada yang nanya juga nih, direct message ya. Sambil nunggu si Clara ya. Bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus yang mengutip Mazmur? Apakah itu di luar konteks atau seperti apa? Thank you. Oke, bagus pertanyaannya. Kalau Tuhan Yesus itu dia kan orang Yahudi. Jadi cara bacanya dia itu beda. Dia nggak pakai metode eksegesis kayak kita. Dia tuh ada metodenya namanya halakah dan hagadah. Nah, apa itu? Intinya gini, dia membaca satu, ketika kita pakai halakah gitu ya, kita baca satu teks, terus kita relevansikan itu dengan bagaimana karya Allah dalam hidup kita. Gitu. Nah, Yesus itu melakukan hal itu. Ketika Yesus ngutip Mazmur, dia tuh sedang menafsirkan menggunakan metode Yahudi sebenarnya. Jadi dia nggak di luar konteks, tapi memang dia menggunakan teks itu sesuai dengan tradisinya dia hari itu. Nah, kalau kita kan udah begitu jauh ya, begitu jauh. Jadi konteks sebenarnya juga menolong kita.
Meskipun sebenarnya konteks nggak 100% bisa menemukan makna asli yang penulis ingin sampaikan. Tapi konteks itu memagari kita. Kenapa kita harus harus memperhatikan konteks, kok Yesus enggak gitu ya? Karena kita cukup jauh dan kita nggak ada di budaya itu. Jadi sebenarnya perbuatan Yesus bisa dibenarkan karena dia ada dalam budaya itu dan dia menggunakan metode tafsir Yahudi yang juga digunakan rabi sejamannya, namanya halakah dan hagadah gitu ya. Nanti teman-teman yang minat atau yang bertanya juga boleh nanti coba searching halakah dan hagadah gitu ya. Itu cara dia untuk menafsirkan sebuah teks. Jadi kayak kesannya memang cocokologi Tuhan Yesus tuh ya. Tapi ya itulah dia gitu. Itulah dia yang sang firman itu kan. Dia menggenapi dirinya sendiri di dalam tulisan itu. Jadi ketika dia nafsir sebenarnya dia lagi ngomongin tentang diri dia juga. Gitu. Jadi metode yang dia pakai itu ya metode yang cukup unik. Yang kalau dibandingin ke hari ini pasti beda. Jadi tidak bisa dihitung di luar konteks atau enggak, tapi dia memang menggunakan metode tafsir yang Yahudi pakai. Yang rabi-rabi pakai gitu. Tapi bedanya dia menafsir dengan otoritas dia sendiri gitu ya. Dia ngomong bahwa anak manusia itu ya anak manusia yang di kitab Daniel itu yang dimaksud. Gitu kan? Anak manusia ditinggikan ya kan? Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Itu kan gambaran kitab Daniel. Dan itu sangat berani ya menyandingkan diri dengan sosok yang dari kitab Daniel itu. Itu cukup berani dan itu makanya si imam besar itu koyakan baju ya. Wah, ini hujat ini gitu ya. Itu karena dia menyandingkan dirinya dengan sosok Adonai di Daniel. Gitu ya. Itu cukup ekstrim gitu. Nah, itu bedanya dia bisa langsung mengkorelasikan siapa sih dia gitu. Jadi ketika Yesus ngutip Mazmur itu tidak di luar konteks gitu ya. Itu memang metode orang Yahudi seperti itu. Thank you pertanyaannya. Clara mana jadi gini koknya nih? Nggak muncul-muncul. Gua tungguin pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini mau nanya ini. Oh iya, oke. Gitu dong. Ya, jadi gini kok. Dari bahan udah lagi pikir nih. Nggak. Kan tadi Ko Greng kan bilang kalau kita exegesis itu kan kita pasti ada eisegesis kan. Betul. Kan harusnya kan kalau kita nafsir kan sebisa mungkin kita kan nggak naruh pikiran kita kok kan di menarik asli pesan asli dari situ kan. Nah itu gimana kok supaya kita tahu benar-benar kalau yang kita dapat nih waktu lagi nafsir bukan hasil pikiran kita gitu. Nah itu makanya dikritisi sama metode penafsiran terbaru. Itu nggak masuk akal, itu nonsens. Nggak mungkin pikiran kita nggak masuk di tafsiran. Jadi metode itu bagi gue juga agak sedikit mengamini bahwa nggak mungkin pikiran kita nggak masuk. Justru pikiran kita mesti masuk. Cuma harus dipagari dengan metode yang baik. Metode dan argumentasi yang baik. Dasarnya apa? Bisa dipertanggungjawabkan nggak dasarnya? Jangan kita misalnya nih, oh iya, muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari ladangmu gitu misalnya, masuk Amsal berapa gitu ya. Itu kan biasanya dikutip untuk lu kasih buah sulung ya, misalnya gitu kan. Harus nih gaji pertama dikasih ke gereja misalnya gitu kan. Nah, dasarnya apa? Nah, cenderung orang yang pakai pakai ayat itu untuk bilang buah sulung, dasar teologisnya atau metode berteologinya pasti ada yang masalah. Misalnya, dia ngelihat buah sulung itu dia langsung sandingkan dengan gaji pertama. Nah, itu udah nggak comparable. Buah sulung yang di dalam tradisi Israel itu adalah bagian pertama dari buah yang pertama keluar. Jadi bukan satu kebun panen, satu kebun dikasih ke bait Allah. Wah, itu bait Allah bisa jadi kebun binatang sama kebun buah gitu. Banyak banget gitu kan. Nggak mungkin. Jadi bukan seluruh gaji gitu loh. Gitu, bukan seluruh gaji. Jadi, itu metode pasti bermasalah tuh dia. Metode berpikirnya pasti bermasalah. Nah, kita tetap harus pakai pikiran. Pikiran kita mesti masuk. Tapi pikiran yang dijaga sama metode. Sama cara menafsir yang baik. Yang logis dan bisa bertanggung jawabkan. Nah, oleh karena itu, makanya ketika kita misalnya menafsir nih ya belum terlalu oke nih, masih agak nggak percaya diri, kita perlu rekan sejawat. Kita perlu rekan sejawat. Buat apa? Buat kasih masukan soal penafsiran kita. Kayak misalnya teman-teman nih yang mungkin nggak sekolah teologi gitu ya, dapat kesempatan khotbah, dan khotbahnya pengen khotbah tekstual gitu.
yang agak ngegali agak dalam gitu ya. Beda lah kalau kita kayak khotbah-khotbah buat motivasi gitu ya. Bukan artinya kita motivator ya, bukan ya. Tapi kayak motivasi doang, ya mungkin kita nggak perlu sampai menggali dalam gitu kan. Kita cukup pakai apa yang udah disepakati secara umum aja gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat bagian PA misalnya, nah teman-teman perlu peer review, perlu ulasan teman sejawat. Tanya, misalnya nih kan Clara nggak sekolah Alkitab misalnya, tanya ke Obed, misalnya Obed sekolah Alkitab, coba nih Bet, menurut lu gimana Bet kalau gue ngomong gini, bermasalah nggak nih? Nah nanti di situ tuh akan terjadi namanya saling menjaga ya, bahasa gampangnya ya. Atau kalau dalam dunia teologi itu namanya peer review, ulasan dari teman sejawat. Nah itu bisa nolong kita tuh supaya kita nggak terlalu offside gitu loh, nggak terlalu offside, dan memastikan bahwa tafsiran kita tuh nggak ngada-ngada dari pikiran kita doang. Tapi memang penafsiran dalam pikiran kita tuh ada, kita sumbangin pemikiran, tapi bukan berarti tuh ngada-ngada. Gitu. Maksudnya paham kan Clara ya? Jadi pasti pakai pikiran kita, nggak mungkin nggak. Contohnya aja misalnya nih, coba gue tanya ya, coba tanya nih. Coba agak sensitif nih ya, agak sensitif. Coba. Menurut teman-teman, kan ada tuh di imamat, jangan kamu bersetubuh seperti layaknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan gitu ya. Maksudnya homo itu kayak cowok tidur sama cowok, cewek tidur sama cewek. Nah, apakah teman-teman setuju bahwa ayat itu untuk LGBT? Maksudnya itu larangan. Nggak boleh ya, nggak boleh jadi LGBT ya, misalnya gitu. Coba, menurut teman-teman, apakah ayat itu betul untuk LGBT? Untuk melarang LGBT? Atau melarang hubungan homoseksual? Mikir. Ya udah, gue kasih langsung ya, gue kasih ini ya. Udah malam juga, nanti nggak sempat breakout room. Kalau orang yang misalnya ya anti LGBT, dia akan bilang tuh ayatnya, nggak usah banyak-banyak ayat, cukup satu aja. Dia akan bilang gitu. Dia akan cari argumentasi gimana caranya. Ini pokoknya ini ayat buat melarang homoseksual gitu ya. Tapi kalau teman-teman baca tafsiran pro LGBT, dia akan bilang ayat itu harus dikaitkan dengan konteks latar belakang budaya di mana ada kebiasaan orang Kanaan hari itu yang menyembah berhala, bersetubuh layaknya laki-laki perempuan untuk menyembah dewa Kanaan. Jadi yang kalau orang pro LGBT bilang gini, oh itu tafsiran untuk melarang persetubuhan dalam penyembahan berhala. Nah, tapi bukan dalam hubungan homoseksual yang konsensual atau yang sama-sama suka sama suka. Beda tuh kata konteksnya. Nah, gitu. Coba lihat. Ada satu ayat, dua penafsiran, betul nggak? Nah, itu pakai pikiran kan? Kita pasti dipengaruhi oleh background kita. Lu setuju apa enggak soal LGBT? Nah, itu pasti mempengaruhi tafsiran lu nanti. Jadi nggak mungkin orang tuh nggak eisegesis. Pasti ada pikiran yang masuk. Pasti ada. Nggak bisa 100% netral. Nggak bisa. Gitu ya. Eksegesisnya di mana kok jadi? Eksegesisnya ketika kita pakai metode yang baik. Metode eksegesis yang baik, metode hermeneutik yang baik. Kita mencoba untuk menelusuri apa latar belakang di balik cerita itu, bagaimana konteksnya, bagaimana tata bahasanya. Itu eksegesis, menarik makna, berusaha menarik. Tapi ketika makna itu sudah keluar, dia bagaikan apa ya? Bagaikan butiran pasir di pantai gitu, teman-teman. Yang banyak banget, kita mesti pilih yang mana yang perlu kita pegang. Sama kayak nafsir Alkitab tuh gitu. Alkitab tuh artinya bisa banyak, satu ayatnya bisa banyak makna. Nah, cuma gimana kita menakarnya dengan tangan kita, yang mana kita ambil. Gitu ya. Nah, itu teman-teman. Itu contoh aja, aku kasih ilustrasi bahwa yang namanya presuposisi atau praanggapan kita punya background apa nih ya, itu akan mempengaruhi tafsiran kita. Maka yang namanya eksegesis murni itu tidak mungkin terjadi. Pasti ada eisegesis. Dan itu tidak perlu dikontraskan. Karena dalam sebuah eksegesis pasti ada eisegesis, dan sebuah eisegesis itu didahului oleh sebuah eksegesis pasti. Atau berjalan bersama dengan sebuah eksegesis supaya terjaga gitu. Gitu ya. Agak bingung ya. Selama ini kan eksegesis ya.
Jadi tapi dalam penafsiran terkini, studi penafsiran itu udah mulai ditinggalin karena it's quite impossible. Nonsense aja. Jadi kesannya nanti penyalahgunaan kuasa. Wah, ini eksegesis nih. Ini yang paling benar di Alkitab. Nah, ini yang jadi akhirnya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan otoritas. Karena merasa dia mengeksegesis. Padahal ada eisegesisnya juga. Oke, teman-teman ya, mungkin 15 menit, 20 menit aja breakout room-nya. Ya, udah habis. Thank you buat pertemuan hari ini. Silakan breakout room, nanti Clara yang bagi-bagiin gitu. Minggu depan baru kita, nanti aku masuk ke room masing-masing ya. Sekarang teman-teman komunikasi aja masing-masing sendiri dulu, aku nggak masuk. Ngomong aja, coba lihat bukunya 15-20 menit. Terus pertimbangin siapa yang mau nulis bagian mana gitu ya. Atau nanti siapa yang presentasi gitu. Silahkan. Nanti minggu depan baru aku masuk breakout room satu persatu gitu ya. Oke? Kalau minggu depan langsung presentasi, pertimbangannya apa, Bro? Minggu depan. Oh, bukan. 2 minggu depan. Iya, I see. Maksudnya pertimbangan kenapa nggak minggu depan aja gitu presentasi langsung. Supaya sekiranya ada kelompok yang nggak kebagian presentasi dan supaya ada waktu ada tanya jawab gitu. Oke. Nah, kembali ke teman-teman, siap nggak seminggu ini yang maju 3 pertama duluan? Seminggu. Bebas sih kalau teman-teman ada yang siap dalam seminggu ini siapin. It's okay. Tapi kalau enggak ya 2 minggu aja, jadi waktunya lebih panjang, maksudnya sih gitu sih pertimbangannya. Kasih tahu Yos. Gimana? Coba Yos. Aman ya berarti. Mau minggu depan? Boleh dong. Boleh. Senang. Minggu depan 2 kelompok atau 3 kelompok. Nanti minggu depan sisanya lagi kita. 2 kelompoknya atau 3-nya. Gimana? Mau minggu depan? Berani? Narasi, terus hukum dan syair? Berani? Langsung 3 maju? Bisa, siap. Bisa ya? Bisa, orang saya kelompok 4. Wah. 2 minggu lagi. Nggak bercanda. Ya udah, kalau misalnya oke, 3 kelompok ini. Minggu depan maju aja. Terlalu padat. Gimana? Gimana, Bet? Bisa. Bisa ya? Nggak terlalu padat ya. Oke, siap. Jadi minggu depan 3, terus 2 minggu lagi 2 ya. Terserah yang mana mau maju duluan, sama kok semuanya. Ini nggak berurutan kok. Ya, undi aja cap cip cup ya. Ya, diundi. Nah, itu lebih adil ya. Nah, pakai itu random team generator tuh. Atau apa? Diundi ya. Jadi minggu depan 3 bisa ya, 3 kelompok ya. 1 kelompok 20 menit, jadi ada 1 jam. Habis 20 menit, terus ada tanya jawab 10 menit ya. Tanya jawab 10 menit. Gitu. Ya, silakan cap cip cup ya, teman-teman ya. Silakan saling berundi. Sampai ketemu minggu depan ya, 3 kelompok pertama ya. Aku live dulu, teman-teman jangan live ya. Aku live dulu nih, aku ada kerjaan bentar sebelum ke Warrior Night Prayer. Ya. Oke, thank you teman-teman. See you next week, 3 kelompok pertama. Thank you, Kogren. Thank you. Makasih, Kogren.